Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah Hendasah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 7 tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS Al Munawwar Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bisa bertatap muka kembali pada materi minggu ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bisma, silakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Isma yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan barusan menjadi berkah dan doa buat kita semua. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Agni. Kemana Agni? Sakit. Terus siapa lagi? Udah? Ada satu orang ya Agni. Nah, kita doakan semoga Agni cepat kembali pulih, cepat kembali sehat, dan bisa bergabung dengan kita ya. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kepada materi, di sini Ibu akan membacakan dulu seperti biasa kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Yang kedua, mensimulasikan sikap tolong-menolong dan peduli terhadap anak yatim sesuai isi Surat Al-Kautsar dan Quran Surat Al-Ma'un, dan sikap tolong-menolong sesama muslim sesuai isi kandungan dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dan hadis tentang mencintai anak yatim riwayat Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kemudian ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Peserta didik dapat menyebutkan isi kandungan. Sebelum lanjut ke materi minggu sekarang, Ibu mengingatkan dulu ya, minggu lalu kita menerangkan tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kira apa minggu lalu pertemuannya? Menerangkan tentang kepedulian sosial Quran Surat Al-Kautsar. Betul? Betul. Nah, untuk sekarang, pertemuan sekarang, lihat gambar berikut ini. Coba oleh kalian amati, kira-kira gambar tersebut menerangkan tentang apa? Silakan amati 1 menit. Udah paham? Di antara kalian ada yang tahu, ada yang paham tidak gambar ini tentang
Ya, silahkan Dini. Tentang apa? Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menyimpulkan mata jalan Allah. Sedekah, sodakoh teh mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Ya, bagus. Terima kasih Dini. Kemudian siapa lagi ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan Nabila. Sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya sesuai dengan kemampuan pemberian. Ya, terima kasih Nabila. Terus siapa lagi? Ya, silakan Resti. Suaranya ya. Nah, sekarang lihat surat berikut ini. Itu surat apa? Surat Al-Maun. Kalian sudah pada hafal surat Al-Maun? Coba kita semua membacanya dulu ya secara bersama-sama. Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang di sini lihat yang pertama surat Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7 terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Karena diturunkan di kota Makkah berarti surat Al-Maun tergolong kepada surat Makkiyah ya. Kemudian surat Al-Maun terletak di urutan 107 dalam Al-Quran. Dimana Al-Quran itu ada berapa surat semuanya? 114 surat. Nah, ini Al-Maun yang ke-107. Kemudian nama Al-Maun diambil dari ayat yang terakhir, wa yamnaunal maun, yang artinya guna. Itu tentang surat Al-Maun. Kemudian di sini isi kandungan surat Al-Maun. Isi kandungan surat Al-Maun menerangkan tentang apa? Ini orang-orang yang mendustakan agama. Kira-kira orang yang mendustakan agama itu orang yang seperti apa menurut kalian? Yang seperti apa? Orang yang ria. Ria itu apa? Sombong. Kemudian orang yang mau dipuji oleh orang lain. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Quran surat Al-Maun. Tadi kan ada kata-kata menceritakan tentang orang yang mendustakan agama. Nah, menurut Quran surat Al-Maun, orang yang mendustakan agama itu yang seperti apa? Yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Menghardik teh apa? Orang yang menyakiti anak yatim ya, karena anak yatim itu anak yang tidak mempunyai orang tua.
membantunya dan melindunginya. Jangan sampai kita menyakitinya. Nah, itu. Nah, apabila di antara kalian di sini ada yang suka mengejek anak yatim, menghina, mengolok-olokkan, nah itu disebut sebagai pendusta agama. Ya, kok mah tahu tidak boleh, tapi kita malah dikerjakan. Itu namanya pendusta agama. Kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua, ciri pendusta agama adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Di lingkungan kita, di sekitar kita, di tetangga kita, ada tidak orang miskin? Ada. Pasti setiap di lingkungan kita ya ada saja orang miskin. Nah, kita sebagai makhluk sosial ya diimbau, diharuskan untuk membantu orang miskin tersebut. Apabila membutuhkan makan, kita coba beri kalau misalkan kita punya. Tapi lamun tidak punya mah tidak apa-apa ya, jangan dipaksakan. Bantulah orang tersebut, bantulah orang miskin tersebut sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi jangan memaksakan. Kemudian sekarang yang ketiga, lihat ciri pendusta agama yang ketiga, orang yang melalaikan sholat. Coba di sini ada yang masih lalai? Tidak. Ya tuh. Ayo bolong-bolong. Tidak. Nah, ibu percaya 100,5%. Di sini pasti semuanya tepat waktu, disiplin, khusyuk karena kalian tinggal di pesantren. Ya, berbeda lagi dengan orang di luar. Ya, orang di luar pasti ya kebanyakan banyak yang lalai dalam sholat. Kemudian yang keempat, yang termasuk ke dalam pendusta agama menurut Quran surat Al-Maun adalah orang yang ria. Jadi ria itu apa? Ingin dipuji lain. Mau melakukan sesuatu, mau melakukan kebaikan, tapi niatnya ingin dipuji. Nah, itu tidak boleh. Contoh misalkan sodako. Ya, sodako untuk membangun masjid, tapi niatnya tidak tulus karena ingin ingin dipuji. Ya, berarti amalan isma itu tidak akan mendapat pahala karena terhalang oleh ria. Ya, menurut keterangan daripada kita sodako besar ingin dipuji oleh orang lain, mending kita sodako sedikit tapi ikhlas. Lebih bagus lagi sodako banyak tapi naon? Ya. Terus bukan hanya dalam hal sedekah, dalam semua aspek kita tidak boleh ria. Dalam ibadah pun tidak boleh. Contoh, ini khusyuk sholat karena misalkan di belakang ada pacarnya. Terus api-api nanti giat karena ada pacarnya. Kalau tidak ada kira-kira apanya? Nah, itu tidak boleh karena dalam setiap aspek ria itu harus disingkirkan. Ya, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima yang termasuk ke dalam pendusta agama adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Bantuan itu bukan hanya materinya, bukan hanya tenaga. Jadi banyak bantuan kita mampu dengan materi, coba kasih dengan materi. Kita mampunya dengan tenaga, kasih dengan tenaga. Kita tenaga tidak punya, materi tidak punya, coba dengan pikiran. Pikiran tidak punya, jadi pendusta agama. Selanjutnya,
tadi ya, mendustakan agama adalah perbuatan tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memasukkan orang yang mendustakan agama ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang yang bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari orang yang mendustakan agama? Yang pertama, kita menyantuni anak yatim. Yang kedua, tidak melalaikan sholat. Yang ketiga, menghindari riya. Keempat, dermawan. So, ya mulai dari sekarang coba tanamkan dalam diri kita terbiasakanlah keempat poin tersebut supaya kita bisa terhindar dari mendustakan agama. Nah, itu kandungan tentang Quran surat Al-Ma'un. Sudah mengerti? Insyaallah. Selanjutnya silakan ya kalian untuk mendiskusikan tentang Quran surat Al-Ma'un. Sudah mengerti? Insyaallah. Selanjutnya silakan ya kalian untuk mendiskusikan diskusi kelompok. Perintah semuanya ada di dalam. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, biasa ya kalian diskusikan, perintahnya ada di LKPD, kemudian hasil diskusinya tulis saja di lembar LKPD. Nanti setiap kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan buat lingkarannya. Berdiskusi, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Apabila ada yang tidak mengerti, silakan bertanyakan langsung ya, Ibu. Paham perintahnya? Paham. Ya, silakan. Udah? Kelompok 1 sudah belum? Sudah. Kedua? Sudah. Baik, kalau semuanya sudah, silahkan perwakilannya tiap kelompok. Mau kelompok berapa dulu? Dulu ya untuk mewakili hasil diskusinya. Mau diwakilkan oleh siapa? Ranti. Silakan Ranti berdiri. Suaranya lantang. Menghadap ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Ya, silakan. 1. Tidak berkata kasar kepada mereka, tidak membuat mereka merasa dikucilkan dan memberi perhatian kepada mereka layaknya anak-anak lainnya. 2. Tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat, dapat menjaga tali silaturahmi, menghindari kurang pergaulan atau sifat. Ya, terima kasih Ranti yang sudah mewakili kelompok. Selanjutnya kelompok Saya dari perwakilan kelompok 3 Bandung
kondisi masyarakat yang kuat dan bersih, menghilangkan rasa dengki dan dendam. Ya, terima kasih. Ya. Mewakili kelompok 3. Sekarang yang terakhir, silakan kelompok 2. Diwakili sama siapa? Dila. Silakan Dila berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tidak memakan harta anak yatim, memberi sedekah atau infak untuk anak yatim, tidak meremehkan anak yatim sebagai anak yang tidak mampu. 2. Seluruhnya selaku hidup gotong royong, jarinya berbagai yang akrab, menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan, terjadinya pemerataan kesejahteraan. Ya, terima kasih. Salah yang telah kelompok saya bilang kelompok 2. Nah, baik ya. Sekarang marilah kita simpulkan ya pada pembelajaran kali ini tentang Quran surat Al-Maun. Yang pertama, di sini Quran surat Al-Kautsar mengandung perintah untuk memiliki kepedulian sosial. Kemudian kesimpulan yang kedua, sedangkan Quran surat Al-Maun mengandung ancaman bagi mereka yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan dicap sebagai penista agama. Kenapa di sini kesimpulannya ada surat Al-Kautsar? Karena Quran surat Al-Maun dan Quran surat Al-Kautsar ini adalah 2 surat yang berhubungan yang menerangkan tentang kepedulian sosial. Silakan ada dari kelompok lain yang mau menambahkan kesimpulan. Ya, silakan. Kelompok berapa? 1. Ya, silakan Dalpa. Surah ini menjelaskan orang yang menghabis anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin akan jauh dari surganya Allah. Dan orang yang memberikan sholat akan selamat. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Mau menambahkan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, silakan dari kelompok 2. Hilma. Ayat ini mengajarkan dan menganjurkan untuk saling berbagi rezeki terhadap sesama, terutama pada anak yatim dan orang miskin. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan dari kelompok 3. Ya, Silva. Ayat ini menegaskan seseorang yang melakukan amal kebaikan, termasuk seorang tidak perlu menapakkan amalannya di hadap yang lain. Ya, bagus. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Nah, jadi ya itu kesimpulan pada materi minggu ini. Ya, kalian sudah pada mengerti? Insyaallah ya, semuanya sudah mulai paham. Nah, sekarang ya untuk lebih memperluas lagi wawasan kalian tentang kepedulian sosial, silakan kalian kembangkan lagi, cari sumber-sumber yang lain, tidak hanya cukup dari buku, tapi dari internet ya. Sekarang banyak dari media lainnya. Nah, untuk pertemuan minggu kemarin tugas sudah ada terkumpul semua ya. Semuanya baik, semuanya sudah mengerjakannya. Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi kedisiplinannya ya. Jangan sampai ada yang menyusul-nyusul, semuanya harus lebih tepat waktu lagi. Nah, sekarang tugas untuk minggu berikutnya, silakan kalian tulis kembali Quran surat Al-Maun beserta terjemahannya dan dikumpulkan. Nah, dan alhamdulillah pertemuan kali ini ya sudah selesai. Kita akhiri saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله يا سيدي. بالإمام الختام المقدم، بالإمام الختام المقدم، أشرف الرسل قاصي وداني، أشرف الرسل قاصي وداني. الله يا سيدي. ربنا اسألك بالاسم الأعظم، ربنا اسألك بالاسم الأعظم، اكفنا الشر عيب الزمان،